Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini dan terima kasih kepada moderator yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini dengan sangat baik. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan penelitian kami tentang the role of the Ijma Ulama Dunia 2025 in Indonesian Sport Diplomacy. Kegiatan ini kami laksanakan bersama dengan tim, ada saya sendiri, kemudian beberapa teman, ada Irsad Suharyadi, Fitri Fatharani, Isti Fauziah, dan Unik Indi yang dalam kesempatan ini belum bisa hadir, tapi mereka sudah hadir tadi pagi. Mengapa kegiatan ini penting atau penelitian ini menarik untuk dilakukan? Karena Ijtima Ulama Dunia atau bisa kita kenal sebagai Kongres Islam terbesar dalam hal ini bisa dilaksanakan di belahan dunia. Kemudian kegiatan ini sudah vakum 16 tahun. Jadi kegiatan ini kenapa menarik? Karena ketika kita melihat penelitian yang lama adalah penelitian itu sudah lebih dari 10 tahun. Karena kegiatan ini sendiri terakhir dilaksanakan 16 tahun yang lalu. Kemudian kegiatan ini adalah kegiatan yang baru saja dilaksanakan pada akhir November 2025. Kemudian yang menjadi inisiatif dari kegiatan ini adalah Jamaah Tabligh Indonesia yang merupakan cabang dari gerakan Jamaah Tabligh. Sehingga kita ingin melihat apa sih sebenarnya peran dari Ijma Ulama Dunia ini untuk kontribusi terhadap politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait dengan posisi Indonesia saat ini sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia. Apa manfaatnya buat Indonesia? Kemudian apa dampaknya buat Indonesia dari kegiatan tersebut? Mengingat kegiatan ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi dilaksanakan oleh gerakan yang independen. Untuk melakukan penelitian ini, kami menggunakan teori soft diplomacy dari Joseph Nye, kemudian ada multi-track diplomasi dan menggunakan para diplomasi. Kemudian dalam kegiatan ini, kami juga sudah mempelajari beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwasanya kegiatan event besar seperti festival, conference, dan cultural exhibition atau pameran merupakan tempat yang sangat baik untuk melakukan exchange budaya, kemudian untuk bisa membangun transnational relation karena menjadi ruang dialog. Nah, kemudian dengan secara efektif ini akan menjadi instrumen dari diplomasi. Apakah Ijma Ulama Indonesia 2025 juga menjadi instrumen yang efektif untuk soft diplomasi Indonesia? Kemudian dalam metodologi, ini adalah grand design dari kegiatan penelitian kami. Jadi berawal dari kegiatan Ijma Ulama yang dilaksanakan setelah 16 tahun vakum, kemudian terjadi problematik di sini terkait kegiatan itu bagi kontribusinya untuk Indonesia, mengingat partisipasi mencapai hampir 1 juta peserta dan 8.500 peserta adalah peserta internasional yang berasal dari 99 negara. Kemudian metodologi yang kami gunakan menggunakan kualitatif dan menggunakan dokumen analisis. Dan di sini kami berharap akan mendapatkan hasil dalam hal national branding, dialog, dan multi-aktor. Kemudian hasilnya kita akan melihat tentang fungsi dari diplomasi dari kegiatan ini sendiri. Hasil yang kami peroleh setelah melakukan analisis data dan juga menggunakan kualitatif pendekatannya, kami mendapatkan bahwa kegiatan Ijma Ulama Dunia bukan sekedar kegiatan spiritual biasa, tetapi juga menjadi forum dialog karena dihadiri oleh berbagai tokoh-tokoh dunia. Untuk Indonesia sendiri hadir langsung adalah Menteri Agama. Kemudian dalam hal ini pemerintah daerah dihadiri oleh hampir seluruh gubernur di Sumatera dan juga dihadiri oleh beberapa gubernur dari luar daerah seperti Sulawesi Selatan. Kemudian di sini juga menggunakan multi-track diplomasi, kita melihat aktor yang bermain ada pemerintah, ada private citizen, kemudian ada religious actor. Kemudian dalam hal national branding, ini Indonesia tampak di mata para peserta internasional adalah negara yang toleran. Kemudian di sini juga menjadi image yang baik untuk global Islamic community. Kenapa? Karena di dunia internasional Islam seringkali dikaitkan dengan teror.
dan juga dikaitkan dengan terorisme yang menyebabkan antifobia ataupun fobia terhadap Islam. Dan ini menjadi sangat baik untuk national branding, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk global Islam community. Tetapi yang perlu menjadi diskusi setelah hasil yang kami dapatkan adalah skop yang besar tadi menjadi tempat untuk adanya exchange, dialog, dan transnational relation. Tetapi dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan juga terkait dengan availability dan juga akomodasi yang cukup dan juga menjadi bagaimana kesiapan sebuah kota, sebuah negara dalam melaksanakan kegiatan event besar tersebut. Karena untuk menjamu hampir 1 juta tentu harus membutuhkan tempat yang sangat luas dan juga membutuhkan fasilitas. Kita lihat dalam gambar bagaimana mereka memasak dengan sangat tradisional, yang seharusnya hal ini bisa dikemas menjadi lebih profesional. Dan di sini dapat kami hasilkan kesimpulan bahwasanya Ijma Ulama Dunia berkontribusi secara signifikan terhadap implementasi kegiatan soft diplomasi Indonesia, khususnya dalam hal diplomasi keagamaan. Ini referensi yang kami gunakan. Kemudian yang masih menjadi challenge dan juga limitation dari kegiatan kami ini adalah kegiatan kami menggunakan data sekunder. Tentu jika kami menggunakan data primer hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena dengan primer kami akan lebih mudah untuk mendapatkan image, untuk bisa mendapatkan pendapat dari peserta-peserta internasional. Tetapi ini agak sulit dilakukan karena ada keterbatasan, ada pembatasan untuk bisa bertemu dengan mereka, terutama bagi peneliti wanita, karena kegiatan tersebut khusus untuk laki-laki dan ditutup wilayah kegiatan tersebut ditutup H-3 khusus untuk perempuan. Jadi H-3 itu perempuan sudah tidak boleh masuk ke dalam lingkungan, sehingga harus laki-laki yang datang dan kemudian untuk bertemu dengan para ulama besar dan tokoh menggunakan kegiatan protokol. Rekomendasinya di sini, seharusnya Indonesia dengan peluang dan juga tadi sudah dianggap sebagai negara yang nyaman, negara yang ramah, kemudian di sini menjadi Islam yang toleran, Indonesia juga bisa menjadi tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa. Kenapa? Karena kegiatan ini juga menghasilkan uang. Kegiatan ini dapat mendorong kegiatan ekonomi lokal. Salah satunya kemarin di Lampung dilaksanakan dalam 3 hari, itu perputaran uang mencapai 53 miliar. Dan juga kita lihat di gambar ini ada UMKM yang dilibatkan karena dalam kegiatan ini Provinsi Lampung melibatkan sekitar 185 UKM, sehingga di sini mendorong perekonomian dan dapat mendorong usaha kecil dari masyarakat sendiri untuk tingkat lokal. Kemudian untuk penelitian berikutnya, kami sarankan, kami berharap bisa melaksanakan dengan lebih expanding pada studi area, jadi kami tidak hanya fokus pada kegiatan pertemuan-pertemuan Islam, tapi juga dengan festival-festival besar lainnya. Kemudian juga mengharapkan bisa melakukan international comparative study, misalnya kita bisa dengan negara-negara dengan event-event besar seperti negara-negara seperti kota Munich, mungkin kemudian kota-kota yang lain, Barcelona, dan kota-kota yang lainnya. Kemudian yang terakhir, untuk future research, ini kami berharap bisa melakukan urban modeling, yaitu membangun atau memberikan masukan terkait dengan model yang harus dilaksanakan untuk menyiapkan sebuah kota. Sebuah kota itu mampu untuk menjadi atau bisa menjadi tuan rumah dan kegiatan-kegiatan besar, terutama untuk daerah. Jadi tidak hanya dipusatkan di Jakarta ataupun di Bali yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, tetapi juga di daerah-daerah lain. Seperti contoh, Ijma Ulama Dunia yang dilaksanakan di Lampung menjadi contoh bahwasanya Lampung yang tidak megapolitan seperti Jakarta mampu untuk menampung untuk menyelenggarakan kegiatan, sehingga dengan demikian seharusnya kota-kota yang lain juga bisa mendapatkan, sehingga ada perputaran ekonomi dan juga ada kegiatan para diplomasi yang bisa dilakukan oleh daerah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.